Pada video ini kita akan membahas terkait tentang bagaimanakah nasib P2 dan P3 dengan status TP atau tanpa penempatan pada seleksi P3K Guru tahun 2023, serta nanti kira-kira bagaimanakah strategi dan juga peluang kelulusannya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya teman-teman P2 dan juga P3 di tahun 2022 ini adalah bagi yang sudah bisa melakukan resume, itu tidak jaminan untuk bisa lulus dan mendapatkan penempatan. Kemudian kalau misalkan kita dari P2 maupun juga P3 yang di sini sudah resume, ketika kita pada saat pengumuman prasangga kita tidak lulus, kemudian di sini kita pada pengumuman yang pasca sanggah direkapitulasi dari portal Guru P3K maupun juga yang diupdate dari masing-masing instansi kita. Inilah kita statusnya TP atau tanpa penempatan. Artinya kita lulus passing grade namun kita tidak mendapatkan penempatan. Nah, kira-kira bagaimanakah strategi dan peluang lulusnya kalau misalkan nanti kita ikut seleksi P3K Guru tahun 2023? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Tentunya di sini bagi teman-teman untuk P2 maupun juga P3, ketika kita sudah bisa resume dan juga melakukan pendaftaran di tahun 2022 namun kita kalah perankingan. Artinya di sini kita tidak lulus ya, baik itu di prasanggah maupun juga di pascasanggah. Tentunya di sini kita berharap untuk di tahun 2023 yang gak lulus nanti bisa lulus dan juga mengisi formasi. Berikutnya ketika kita lihat untuk di papan pengumuman ya, yaitu di sini kalau misalkan kita melihat ini sama halnya dengan di tahun 2023 nanti, yaitu untuk penempatan itu akan didahulukan untuk teman-teman yang P1, kemudian P2, selanjutnya diurutkan ke teman-teman P3. Bagi teman-teman P3 yang di sini tidak mendapatkan penempatan, ini akan mendapatkan keterangan yaitu TP. Kalau misalkan yang lulus itu kan kemarin P_L ya, yaitu passing grade, dan juga di sini kita lulus. Kalau misalkan TP itu sebetulnya memenuhi nilai passing grade, namun kita karena formasinya udah habis, ini kita tidak mendapatkan penempatan. Dan kira-kira bagaimanakah untuk nasibnya di tahun 2023 ini? Kalau misalkan kita melihat yaitu pada keterangan terbaru dari Prof Nunu yang membahas terkait tentang status teman-teman dari P2 dan juga P3 yang TP, inilah nanti di sini kita dapatkan dua informasi ya. Observasi yang P3 nggak dapat tempat berarti nggak lulus. Nanti akan ikut tes lagi CAT, tapi soalnya kayak saya. Dan di sini kalau misalkan kita rangkum, setidaknya ada dua hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu untuk teman-teman P2 maupun juga P3 dengan status TP yang seperti ini atau tanpa penempatan, ini sama artinya teman-teman itu belum lulus ya. Kemudian kedepannya di tahun 2023 untuk teman-teman status TP, karena kita nggak lulus, nantinya di sini kita harus tes ulang. Dan tes ulang pada seleksi P3K Guru tahun 2023 untuk P2 dan juga P3 ini adalah nanti menggunakan komputer assist test ya atau CAT. Kemudian informasi terbaru dari hasil rakor untuk nanti pelaksanaan seleksi P3K Guru untuk P2 dan juga P3 ini memang benar nanti akan menggunakan CAT. Ini adalah untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2022 tahun 2023 ini, yang mana pada tahun 2023 ini nanti akan ada dua mekanisme seleksi, yaitu untuk yang pertama itu mekanisme penempatan, itulah untuk teman-teman guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 nanti langsung ditempatkan. Jadi nanti ketika pendaftaran dibuka nanti bisa langsung mendapatkan penempatan ya, dan bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan tahap resume, kemudian tinggal menunggu nanti kita ditempatkan di mana. Nah, kemudian di sini untuk P2 yaitu dari teman-teman THK2 yang terdaftar dalam database dari BKN dan juga dari teman-teman guru honor sekolah negeri, ini nanti untuk cut off-nya di tahun ini adalah dapodiknya adalah lebih dari 3 tahun ya. Ini adalah sebelum Juni tahun 2020. Nah, untuk P2 dan P3 baik itu yang statusnya TP maupun juga pendaftar baru, ini nanti menggunakan seleksi CAT. Nah, ini jadi seleksi menggunakan CAT atau komputer assist test nanti akan diterapkan untuk P2, P3 dan juga P4. Namun nanti akan ada perbedaan dari pelaksanaan tes CAT ini.
baik itu bagi teman-teman P2, P3 dan juga untuk teman-teman yang P4. Selanjutnya kalau misalkan kita urai perbedaan dari CAT untuk teman-teman P2 dan juga P3 serta dengan P4, ini ada perbedaannya. Kalau misalkan teman-teman yang P4 di sini nanti diperuntukkan bagi teman-teman yang pelamar umum, yaitu guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian guru swasta dan juga lulusan PPG. Nanti menggunakan soal seleksi kompetensi, kemudian ini adalah untuk soal seleksi kompetensi itu meliputi teknis, kemudian sosiokultural, manajerial dan juga wawancara. Namun untuk wawancara yang ada di tahun ini nanti akan diambilkan dari 3 peringkat besar ya, yaitu peringkat yang paling tinggi itu nanti dikalikan 3 kali jumlah kebutuhan. Dan selanjutnya di sini kita selain harus lulus passing grade, ini harus mendapatkan peringkat yang tertinggi. Kemudian untuk teman-teman yang CAT P2 P3 ini nanti diperuntukkan untuk teman-teman yang THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun dengan status TP maupun juga pendaftar baru. Dan nanti menggunakan soal-soalnya itu adalah seleksi observasi. Jadi nanti kita mengobservasi diri sendiri teman-teman. Jadi bukan lagi dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas maupun juga PKPSDM dan juga dari dinas pendidikan, namun nanti kita mengobservasi diri sendiri. Kemudian nanti hasil observasi ini adalah sebagai penentu kelulusan. Ini adalah untuk gambaran nanti penilaian kesesuaian, ini sama halnya dengan tahun kemarin, namun nanti kita mengobservasi diri sendiri. Dan selanjutnya di sini nanti akan diambil ya, kalau misalkan kita lihat dari mekanisme CAT yang ada di tahun 2023 ini nanti seleksi CAT itu dilaksanakan oleh Panselnas. Namun perbedaannya ini adalah untuk yang teman-teman P4 atau pelamar umum, ini nanti materinya itu terdiri dari kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kemudian sosiokultural. Kemudian untuk yang teman-teman P2 dan P3 nanti materi kompetensinya itu merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai peraturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang guru dan dosen. Inilah untuk kompetensi jadi seorang guru, ini adalah sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Nah, selanjutnya nanti di sini dari teman-teman yang setelah kita itu mengikuti seleksi CAT dan juga lulus, ini nanti kita akan diambil yaitu 3 kali jumlah kebutuhan jabatan teman-teman. Nah, 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, misalkan ada jabatannya itu ada 15 misalkan, berarti nanti akan di-ranking nomor 1 sampai dengan 45 nanti untuk maju ke sesi berikutnya. Nah, ini nanti 45 ini nanti akan maju ke sesi wawancara. Jadi nanti kita masuk ke sini ke sesi wawancara. 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan dari nilai ranking yang tertinggi dan juga ketersediaan kebutuhan yang ada di sekolah, nanti maju ke sesi wawancara. Jadi nanti kelulusan seleksi kompetensi ini nanti akan ditentukan dari ini. Kemudian untuk seleksi wawancara nantinya akan dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian teman-teman. Jadi demikianlah untuk nanti mekanisme seleksi untuk tahun 2023 untuk teman-teman P2 dan juga P3 dengan status TP. Nanti sama halnya dengan pendaftar baru, jadi menggunakan mekanisme yang seperti ini. Dan di sini tentunya kita bisa mengatur strategi untuk bisa lulus ya pada seleksi tahun 2023 ini. Semoga teman-teman yang status TP di tahun ini nanti bisa ditempatkan semua ya.